Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Musyawir Husna dari kelas Arsitektur dan Organisasi Komputer, lanjut kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan microcode yang telah saya modifikasi dan saya tambahkan instruksi-instruksinya serta debugging pada Logisim. Nah, di sini saya menambahkan 5 microcode atau 5 instruksi tambahan yang dimana di microcode tersebut salah satunya ada instruksi sub atau pengurangan. Nah, di sini saya menambahkan instruksi tersebut pada baris ke-17 sampai ke-21. Yang dimana itu setelah instruksi add dan juga sebelum instruksi halt. Nah, di sini pada instruksi pertama yang saya tambahkan adalah instruksi sub A, B. Nah, di sini dia akan mengurangi nilai A dan B, terus nilai dari pengurangan tersebut akan disimpan ke register A. Nah, di sini untuk bit bit address-nya tuh menyesuaikan dari yang sebelumnya atau dari sebelum si ini sebelum setelah si add AB ini, dan juga untuk hex address-nya ini juga menyesuaikan setelah si add AB ini. Nah, karena ini pengurangan, jadi dia tuh menggunakan halo pada bit ke-5 atau bit 101, karena pada bit tersebut halo itu melakukan metode komplement 2 untuk melakukan pengurangan. Nah, untuk register yang diberikan enable itu adalah register pada register A karena nilainya itu akan disimpan di register A. Nah, dari nilai yang ada pada opcode ini menghasilkan hex code yang nantinya akan kita masukkan ke ROM ROM control unit di Logisim. Nah, untuk yang sub A ini sendiri hex code-nya adalah 02 120 atau 02C0. Selanjutnya adalah increment B. Nah, increment B ini adalah instruksi untuk menambahkan nilai 1 ke nilai B. Nah, untuk ALU yang digunakan sendiri itu ALU pada bit kedua atau 010. Nah, untuk register yang diberikan enable itu adalah register B karena nilainya tadi akan disimpan ke register B. Nah, untuk hex code-nya adalah 0120. Selanjutnya ada move AB, ini untuk menyimpan nilai B ke register A. Untuk pin address-nya sama seperti tadi, menyesuaikan dengan yang atas. Terus hex address-nya juga. Nah, untuk move AB ini kan menyimpan nilai B ke register A. Nah, jadi untuk ALU yang digunakan itu ALU pada bit 1 atau 001. Karena ALU pada bit 1 itu langsung terhubung ke input si B. Nah, untuk register yang diberikan enable dari register A karena nilai dari si B tadi akan disimpan ke register A. Nah, untuk hex code-nya sendiri untuk move AB ini 00C0. Nah, selanjutnya ada sub BA. Ini mirip sama sub AB tapi registernya yang beda untuk enable-nya. Jadi untuk kalaunya sama yaitu di bit ke-5 101. Terus untuk registernya yang diberikan enable adalah register B karena nilainya disimpan di register B. Nah, untuk hex code-nya itu 02A0. Untuk instruksi terakhir yaitu add BA itu menjumlahkan nilai B dan A dan setelah itu hasilnya akan disimpan di register B. Untuk ALU yang digunakan itu ALU pada bit ke-4 yaitu 100. Dan untuk register yang diberikan enable adalah register B karena nilai tadi itu akan disimpan pada register B. Nah, untuk hex code yang dipunyai oleh ADBA ini 0220. Baik, selanjutnya saya akan melakukan debugging pada Logisim.
Nah, jadi sebelum itu hex code yang ada pada microcode tadi kita lalu masukkan ke ROM control unit di bagian bawah ini. Kita masukkan satu persatu dari baris pertama sampai baris terakhir, yaitu baris kedua. Terus setelah itu pada bagian ROM bagian program memori ini kita berikan hex address untuk instruksi yang kita mau jalankan. Nah, di sini saya akan menjalankan instruksi untuk load A untuk menambahkan nilai A, terus 0F itu untuk melakukan increment ke B, 0E untuk melakukan sub, dan seterusnya. Terus untuk gimana sih cara melakukan trigger si instruksi ini? Nah, itu digunakan memanfaatkan cycling pada clock ini. Nah, pada clock ini tuh microcode itu akan dijalankan dengan defaultnya tuh pada alamat 00H di ROM control unit. Jadi dia itu akan melaksanakan main loop dari fetch ke execution. Nah, di sini ketika kopinya nyala atau satu itu akan memperbarui register-register yang ada di atas ini atau register yang memiliki pemicuan rising edge. Nah, register yang memiliki pemicuan selain rising edge itu adalah register mir. Jadi dia itu register yang memiliki pemicuan falling edge. Nah, jadi ketika kita melakukan shifting lagi ke 0, si mirnya itu akan diperbarui sesuai dengan hex code yang ada pada ROM control unit ini. Nah, setelah kita cycling lagi, dia akan yang di hex code yang ada pada ROM control unit ini akan berpindah ke hex code selanjutnya. Dan juga karena ini clocknya satu, jadi dia akan memperbarui register yang memiliki kondisi rising edge. Jadi di sini itu akan memasukkan instruksi pada program memori ini ke MBR. Nah, selanjutnya ada 118A, ini tuh untuk menambahkan nilai 1 ke program counter. Nah, jadi untuk melakukan instruksinya, seperti yang tadi kita harus melakukan siklus dari clock untuk memperbarui mir dan juga memperbarui register yang lain. Ini memperbarui mir untuk menyimpan dari hex code yang sebelumnya ada pada ROM di control unit, kita simpan ke mir. Setelah itu kita perbarui untuk register yang lain. Nah, di sini program counternya udah nambah 1. Nah, selanjutnya ini adalah 0400 ini untuk go to MBR. Kita cycling. Nah, pada 4804 ini dia tuh akan ke load A. Terus kita cycling lagi. Nah, dia tuh udah ngerubah si MBR-nya ini. Jadi dirubah ke load A. Sesuai dengan input yang ada di program memori. Nah, instruksi 50C1 ini akan menambahkan nilai input ini ke register A. Kita perbarui di register mir, setelah itu perbarui pada register yang lain. Nah, di sini sudah dilihat kalau hanya udah berubah karena dia udah diperbarui melalui siklus clock. Selanjutnya dia akan 018 ini akan menginkrementkan program counter. Nah, di sini program counternya menambah 1. Nah, selanjutnya ini kembali ke main loop tadi yang fetch sampai execution. Kita perbarui si mir. Nah, setelah diperbarui register yang atas, dia MBR berubah. Jadi yang tadinya 05 menjadi 0F atau melaksanakan instruksi selanjutnya yang ada pada ROM program memory. Nah, pada 0F ini instruksi yang dijalankan adalah increment B.
Jadi dia akan menambahkan nilai B plus 1. Perbarui di mir, terus perbarui di register yang lain. Nah, di sini udah terlihat kalau misalnya si register B-nya itu udah berubah, jadi dia eh, melakukan increment ke B dengan dari nilai yang disimpan dari A ini ditambah 1. Jadi nilainya di sekarang udah 6. Sekarang kembali ke main loop lagi untuk si fetch dan juga sampai execution. Kita beri register mir. Nah, di sini MBR udah terlihat berubah karena udah melewati siklus si instruksi 0886. Terus untuk 118A ini seperti tadi dia akan menambahkan satu ke program counter. Program counter nambah satu, terus instruksi pada program memorinya nambah satu juga. Pindah ke yang satunya lagi. Karena si go to MBR. Nah, sini udah berubah ke 0E. Nah, 0 ini akan melakukan sub AB yang dimana dia akan mengurangi nilai A dan B dan nantinya nilai itu akan disimpan ke register A. Kita perbarui nilai pada register yang ada di atas selain register mir. Nah, di sini bisa terlihat kalau nilai dari register A ini udah berubah jadi FF. Ini karena nilai dari register A ini lebih kecil daripada nilai di register B. Jadi outputnya tuh bakal jadi FF ini. Kita lakukan cycle seperti biasa tadi. Kembali ke main loop lagi, ke fetch sampai execution. Program counter nambah 1. Terus instruksi pada ROM di program memori juga berpindah. Nah, tadi untuk instruksi yang dijalankan adalah untuk 10 itu untuk menyimpan nilai B ke register A. Jadi dari yang tadinya nilai A itu 6, jadi nilai A yang tadinya itu FF menjadi 6 karena nilai pada register B itu 6 dan nantinya akan ditimpa ke register A. Jadi nilai A tadinya yang FF menjadi 6. Kita akan main loop lagi. Ini MPR ini udah berubah. Terus program counter juga akan nambah 1 dan instruksi pada program memori itu akan bergeser juga. Nah, instruksi ini tuh digunakan untuk melakukan pengurangan A dan B, terus hasil dari pengurangannya itu akan disimpan di register B. Jadi tadi kan register B itu nilainya 6. Nah, terus 6 dikurangi 6 kan hasilnya kan 0. Nah, hasil dari pengurangan itu disimpan pada register B sehingga register B sekarang itu nilainya adalah 0. Masuk ke main loop lagi, MPL udah berubah, terus program counternya akan nambah 1 dan juga instruksi selanjutnya bergeser dari yang 12 ke 13 pada program memori. Nah, pada instruksi ini tuh si ini yang add BA, jadi menambahkan B dan A, dan hasilnya itu akan disimpan pada register B. Jadi tadinya kan register B kan 0. 0 ditambah 6 tuh hasilnya 6, terus hasil dari penjumlahan itu ditambahkan ke register B. Jadi sekarang register B memiliki nilai 6, sama seperti register A. Sekarang kembali ke main program, main loop dari fetching
fetching GMBR, GMBR yang berubah, terus 118A menambahkan satu ke program counter, dan juga menggeser si instruksi di program memori, terus sampailah pada instruksi terakhir yaitu halt. Nah, instruksi halt ini dia itu akan memberhentikan semua program yang ada di ini. Jadi sudah tidak ada lagi program yang dieksekusi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.